Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ramita Lubis, NIM 0314212025 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Di sini, saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Singapura. Republik Singapura adalah sebuah negara kota di Asia Tenggara yang terletak di penghujung semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Johor, Malaysia, dan Kepulauan Riau, Indonesia. Republik Singapura terletak 137 km dari Khatulistiwa. Penduduknya terdiri dari berbagai ras dan penganut berbagai macam agama. Penduduknya berjumlah 4.839.000 jiwa. Mayoritas penduduk Singapura yaitu 74,1% adalah Cina, dengan minoritas suku Melayu yaitu 13,4% dari seluruh jumlah penduduk dan lain-lain sisanya. Sebagian besar etnis Melayu menganut mazhab Sunni. Muslim yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika menganut mazhab Maliki, Muslim India dan Turki menganut mazhab Hanafi, sementara Saudi Arab menganut mazhab Hambali. Dikelilingi oleh negara muslim terbesar, Malaysia dan Indonesia, Singapura selalu sensitif dalam mengelola hubungan etnis dan agamanya. Pemerintah memperlihatkan reputasi yang sangat baik dalam memerintah. Dalam sejarahnya, Singapura menjadi salah satu di antara pusat Islam paling penting di Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh keunggulannya sebagai pintu masuk bagi Australia dan Timur Jauh. Pada sisi lain, selain sebagai transit perdagangan, posisinya yang strategis juga memungkinkan menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam, baik pada masa Kesultanan Malaka ataupun masa kolonial sampai pada awal abad ke-20. Karena itu, jelaslah bahwa Singapura mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Peran penting tersebut perlahan-lahan berakhir ketika kekuasaan kolonial semakin kokoh. Dan terus berlanjut pada akhirnya Singapura memisahkan diri dari negara Federasi Malaysia dan menjadi negara republik yang merdeka pada tahun 1995. Umat Islam menjadi minoritas. Selanjutnya, komunitas Muslim yang sebagian besar adalah bangsa Melayu menempati posisi kelas 2 di bawah etnis Cina. Islam pada awal sejarah Singapura. Singapura telah dihuni pada masa prasejarah. Pada tahun 1100-an, Singapura telah dijadikan kota pelabuhan, dan pada tahun 1200 sampai 1300, pelabuhan Singapura telah menjadi pusat perdagangan. Pada akhir abad ke-14, wilayah Singapura menjadi wilayah bagian kekuasaan oleh Raja Parameswara. Penguasa baru Tumasik ini di kemudian hari diserang oleh armada Majapahit dan terdesak ke Malaka. Hal ini pada gilirannya membuat Parameswara memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Iskandar Shah. Pada saat itu, Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting di kawasan ini. Bahkan dapat disebut sebagai pusat perdagangan di Asia. Di kota ini bertemu para pedagang dari tanah Arab, Gujarat, Parsi, Bengali, Pegu, Siap, negeri Cina pada satu pihak dan pedagang dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan kepulauan kecil pada pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, Malaka selain berfungsi sebagai pusat perdagangan, juga berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sehingga dapat dikatakan melalui Malaka ekspansi dan penyebaran Islam di Asia Tenggara mengalami kemajuan yang sangat berarti. Pada abad ke-15, pedagang Muslim menjadi unsur penting dalam perniagaan wilayah timur, tidak terkecuali Singapura. Ada beberapa di antara pedagang ada yang menetap dan menjalin hubungan perkawinan dengan penduduk setempat. Lama-kelamaan mereka membentuk suatu komunitas tersendiri. Para pedagang ini tidak jarang merangkap menjadi guru agama dan imam. Dalam komunitas Muslim ini juga terdapat sistem pendidikan agama yang bersifat tradisional. Pada umumnya mereka belajar agama di rumah-rumah yang kemudian dilanjutkan di surau-surau dan masjid. Pada tahun 1800-an, Kampung Belang dan kawasan Rochor menjadi pusat pendidikan tradisional. Dengan demikian, guru-guru dan imam sangat penting peranannya dalam memupuk penghayatan keagamaan pada masyarakat Muslim Singapura. Islam masa kolonialisasi.
Kejatuhan Malaka oleh serbuan Portugis pada tahun 1511 yang disertai oleh mundurnya para Sultan Malaka ke selatan Johor merupakan awal kemunduran dan kehancuran wilayah Singapura. Selama 130 tahun kolonialisasi Portugis di Malaka yang tercatat sejak tahun 1511, kebijakan kolonial tampak cenderung mencegah penyebaran Islam dan menghambat perkembangan dagang Muslim. Meskipun demikian, Portugis gagal dalam masalah ini, terutama karena Melayu Muslim terus-menerus berupaya melawan kolonialisasi Portugis. Selanjutnya, Singapura berada di bawah kekuasaan Inggris. Penduduk Inggris di Singapura tidak terlepas dari usaha Stamford Raffles yang kemudian diangkat sebagai bapak pendiri Singapura. Kota ini juga menjelma sebagai kota transit jalur perdagangan antara India dengan Cina, serta menjadi pintu masuk bagi kawasan Asia Tenggara. Berbagai barang perniagaan seperti sutra, keramik, candu, kerajinan, emas berlian, dan sebagainya dengan mudah bisa didapatkan di sana. Dalam Perang Dunia Kedua, Singapura yang tidak dipertahankan dengan maksimal oleh Inggris dan sekutu akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Otomatis dari tahun 1942 sampai dengan takluknya Jepang terhadap sekutu pada tahun 1945, Singapura berada di bawah kekuasaan Jepang. Kekuasaan koloni Inggris lalu bergabung dengan Malaya dan berbentuk federasi. Islam di negara Islam kontemporer. Pada tahun 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara republik yang merdeka dengan pemerintah parlementer seperti Inggris. Setahun setelah Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia, warga Muslim negeri itu berhasil mendekati pemerintah agar mengesahkan satu undang-undang yang mengatur hukum personal dan keluarga Islam. Untuk mengatur administrasi hukum Islam itu, pada tahun 1968 dibentuk pula sebuah badan yang dikenal dengan Majelis Ugama Islam Singapura atau singkatannya MUIS, sebagai sebuah badan hukum untuk menjadi penasehat Presiden Singapura dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Lalu ada dengan namanya Al-Malaya Muslim Missionary Association. Salah satu lembaga dakwah terkemuka di Singapura dewasa ini adalah Al-Malaya Muslim Missionary Association yang secara umum dikenal sebagai Jamiyah, yaitu sebuah organisasi non-pemerintah yang modern dengan identitas dan ideologi Islam yang sangat kuat. Organisasi ini didirikan pada tahun 1932 oleh Maulana Abdul Alim Siddiq, seorang duta dakwah dari Merut, India kunjungannya bersama sejumlah tokoh agama ke Singapura dan Malaya. Jamiyah adalah salah satu organisasi Muslim Singapura yang kaya pada waktu itu, tetapi kebanyakan organisasi kaya seperti ini dihubungkan dengan kaum muda atau dihubungkan dengan perhimpunan-perhimpunan yang mendukung konsepsi kesejahteraan Islam yang lebih tradisional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.